Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin ingin kembali berbagi informasi seputar guru ASN P3K atau rekrutmen ASN P3K di tahun 2022, rekan-rekan ya. Nah, di mana di sini admin ingin membagikan informasi baik buat rekan-rekan semua yang lagi menonton video ini. Jadi, buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini dan belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, agar rekan-rekan itu tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Jika sudah, admin ucapkan terima kasih, dan kita lanjut ke info intinya. Oke, yang pertama di sini admin mendapatkan informasi dari salah satu daerah, rekan-rekannya, lebih tepatnya dari pemerintah Kabupaten Tegal. Di sini sebenarnya 12 Juli 2022, di mana dilakukan validasi data THL dan PTT untuk pemetaan rekan-rekan ya, pegawai non ASN. Jadi dilakukan verifikasi dan validasi data untuk tenaga honor lepas, tenaga harian lepas ya, dan pegawai tidak tetap untuk pemetaan pegawai non ASN. Ini di lingkup pemerintah Kabupaten Tegal. Pemerintah secara resmi akan menghapus tenaga honor dan tenaga harian lepas atau THL dengan solusi pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi yang ada nanti kan kita sudah tahu bahwa cuma PNS dan P3K. Di tahun 2023 itu semuanya sudah dihapus selain daripada dua kategori tersebut. Hal ini tertuang dalam surat edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bernomor B185 MTT-SM-0203/2022 yang ditekan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 31 Mei kemarin. Dalam surat edaran tersebut menjelaskan perihal status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemda diminta melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing, dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun P3K. Karena cuma ini yang ada, rekan-rekan ya, cuma dua ini yang ada. Selain itu, pemerintah daerah diminta menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi calon PNS maupun P3K. Jadi ini diminta langkah strategisnya, rekan-rekan ya, yang tidak memenuhi syarat ini. Maksudnya tidak memenuhi syarat untuk seleksi PNS maupun P3K sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 November. Jadi batasnya kan 28 November ini status semua honorer itu sudah jelas. Apakah dia PNS atau P3K? Mensikapi surat edaran tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Tegal melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melakukan forum group discussion atau FGD atau disvalidasi data Selasa 12 Juli bertempat di Aula BKPSDM. Jadi ini adalah hal baik buat rekan-rekan kita yang ada di Kabupaten Tegal, rekan-rekan ya, di mana mereka itu sudah dilakukan pemetaan dan dilakukan verifikasi dan validasi data yang THL dan PTT untuk mendapatkan status kepegawaian seperti itu, rekan-rekan ya. Jadi ini adalah hal baik yang dilakukan oleh pemerintah karena mereka sudah melakukan forum group discussion untuk desvalidasi data rekan-rekan yang ada di sana. Oke, selanjutnya kita di informasi dari daerah Kota Tomohon, rekan-rekan ya, di mana di sini kita tahu bahwa untuk Sulawesi Utara itu juga hadir pada rapat kemarin rapat koordinasi ya, maksud kami kemarin di Surabaya. Nah, di mana kita lihat di sini dalam rangka seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2022, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon, Dr. Juliana, dan operator kepegawaian Dinas Pendidikan Kota Tomohon menghadiri rapat koordinasi selama 4 hari. Diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan melalui Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus bertempat di Hotel Mercu Grand Mirama, Surabaya.
Rakor terkait dengan pemenuhan formasi calon P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah bagi pelamar prioritas 1, 2, dan 3. Untuk terbantunya pemerintah daerah dalam mewujudkan dunia pendidikan yang unggul, cerdas, dan berkarakter. Dimana di sini acaranya dimulai pada tanggal 12 ya, 12 sampai 15 Juli 2022 atau dari hari Selasa sampai hari Jumat. Rapat koordinasi pemenuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, untuk Kota Tomohon sendiri, kita tahu bahwa yang di Tomohon itu yang lulus PG pada tahun 2021 itu cuma 7 rekan-rekan ya. Cuma 7. Dan usulan formasi di tahun 2022 itu cuma 26. Nah, jika kita lihat jumlah guru lulus PG dan total formasi yang tersedia di Kota Tomohon ini sangat banyak rekan-rekan ya, sangat banyak. Jadi sudah bisa dipastikan untuk Kota Tomohon ini sudah bisa melakukan mekanisme kedua. Dia akan melakukan mekanisme kedua, yaitu seleksi atau tes observasi, yang mana pesertanya THK 2 dan guru honor negeri yang tidak perlu dites lagi. Alhamdulillah rekan-rekan ya. Ini hal yang baik buat rekan-rekan kita yang ada di Sulawesi Utara, tepatnya di Kota Tomohon ini. Mereka akan ikut dalam mekanisme kedua dan tidak perlu tes lagi. Nah, selain daripada Kota Tomohon, selanjutnya admin juga mendapatkan informasi dari Buleleng atau Kabupaten Buleleng. Ini informasinya disampaikan langsung dari BKPSDM Buleleng Kap. Nah, ini 1 hari yang lalu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan menyelenggarakan rapat koordinasi pemenuhan formasi P3K jabatan fungsional guru melalui penempatan prioritas 1, 2, 3, dan 4. Prioritas 4 mungkin maksudnya ini yang umum rekan-rekan ya. Bertempat di Hotel Merkul Grand Mirama Surabaya. Jadi ini kan kita tahu bahwa Buleleng itu masuk di daerah NTB rekan-rekan ya. Yang pastinya mereka juga hadir. Nah, rapat koordinasi ini diadakan selama 4 hari dari tanggal 12 sampai dengan 15 Juli dan dihadiri oleh perwakilan pemerintah provinsi kabupaten se-Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan Sulawesi Utara. Nah, Sulawesi Utara kan kita sudah sampaikan di menit sebelumnya. Acara ini dibuka oleh Profesor Dr. Nunu Suryani, MPD, selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Acara ini dihadiri oleh Kepala Badan Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi, Madeheri Hermawan. Jadi ini dihadiri oleh Bapak Madeheri Hermawan, didampingi analisis kepegawaian. Nah, ini langsung dari analisis kepegawaian ahli muda, rekan-rekan ya. Subkoordinator Unit Substansi Pengadaan dan Pemberhentian, Putu Ayu Willy Indah Sari, SE, MAV. Nah, di sini kita bisa lihat di bagian atas rekan-rekan ya. Di sini formasi yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Buleleng itu ada 1.100. Ini sudah termasuk sisa dari tahun 2021 rekan-rekan ya. Nah, ini ada 1.100. Sedangkan yang lulus PG hanya 178. Rekan-rekan ya, hanya 178. Jadi sama dengan Kota Tomohon tadi, di mana pemerintah Kabupaten Buleleng ini atau rekan-rekan kita yang ada di Kabupaten Buleleng, insya Allah juga akan mengikuti mekanisme kedua, yaitu observasi atau penilaian rekan-rekan ya. Nah, buat rekan-rekan yang ingin tahu sebenarnya apa tesnya nanti untuk observasi ini, nah rekan-rekan bisa lihat video-video admin sebelumnya, admin sudah share juga. Dan semoga daerah-daerah lain juga sama menambah formasi sehingga rekan-rekan yang ada di sana baik yang sudah PG maupun yang belum PG termasuk pelamar umum bisa juga diakomodir rekan-rekan ya. Nah, ini adalah hal yang baik dan hal yang ditunggu-tunggu oleh semua rekan-rekan kita di seluruh Indonesia dalam seleksi ASN P3K 2022 ini. Jadi inilah kabar baik yang dapat admin bagikan di video kali ini, dan selanjutnya rekan-rekan bisa lihat informasi dari Kabupaten Buleleng langsung dari Lubuk Linggau. Nah, dari Lubuk Linggau. Oke, kita lihat videonya. P3K sekarang saya baru bisa kasih penjelasan mengenai P3K tenaga pendidik ya. Jadi untuk P3K formasi tenaga pendidik untuk tahun 2023 itu 2022 yang kemungkinan biasanya dilaksanakan akhir tahun ini
itu kita tiadakan dulu. Tapi ditiadakan itu dalam arti ditunda dulu untuk sementara. Alasan? Dengan alasan memang karena belum adanya kejelasan kepastian anggaran. Jadi kemarin berdasarkan hasil diskusi dengan PPK, dalam hal ini Bapak Wali Kota Lubuk Linggau, daripada kita melantik dan merekrut tetapi tidak tergaji atau hanya bisa dikontrak 1 tahun, lebih baik kita tunda dulu sampai memang menunggu kesiapan anggaran kita. Karena kalau berdasarkan pertimbangan kami dari kepegawaian, ketika direkrutnya dan hanya dikontrak 1 tahun itu tidak bermanfaat, bukan tidak bermanfaat ya, kurang, lebih banyak pengeluaran dari proses seleksi, pelantikan gitu, terus pemberian pendidikan yang awal. Jadi lebih baik ditunda dulu ketika memang kita benar-benar mampu lagi untuk menambah dengan kekuatan 5 tahun minimal. Tapi penundaan ini tidak mengganggu kebutuhan kepegawaian kita? Sebenarnya kebutuhan guru di Lubuk Linggau itu sudah terpenuhi di angka 68%. Jadi memang belum mengcover karena ada kekurangan 32% ya. Tapi daripada kita memenuhi tetapi tidak terbayarkan gitu, untuk apa gitu kan, daripada mereka tidak sejahtera atau seperti ada beberapa daerah yang memang tidak tergaji gitu, itu untuk apa. Nah, dan sedangkan kami juga dari kepegawaian tuh belum tahu hal apa yang akan dihadapi dengan penghapusan honorer juga ke depannya seperti apa. Nah, jadi demi menghemat energi ya, dalam hal ini energi keuangan yang dimiliki oleh Pemkot, lebih baik yang kita bertahan dulu dengan kebutuhan sudah terpenuhi 68% ini, karena kedepannya tuh ada lagi mau dipikirkan mengenai damkar, Pol PP, PHL, serta honorer lainnya gitu, yang kami sendiri belum tahu mekanisme pembayaran gajinya ke depan seperti apa. Nah, untuk mensiasati itu dan memenuhi, tadi juga termasuk yang mutasi masuk tadi kita buka juga. Kita buka juga formasi guru. Dan mudah-mudahan sampai saat ini pelamarnya sudah ada di angka 7 orang. Gitu. Untuk tadi ini kan sudah ada yang sudah dilantik di DPR. Gaji sendiri sampai sekarang sudah lancar atau? Kalau untuk yang sudah dilantik sampai saat ini gajinya lancar, belum ada masalah dan belum terkendala. Belum ada kendala, belum ada masalah. Mudah-mudahan sampai 5 tahun ke depan tetap akan seperti ini. Kemarin nganggarkan berapa Bu? Yang sudah dilantik per tahun? Kisaran juga. Kisarannya itu mengikuti gaji pegawai negeri sipil, tetapi dikurangi dengan hak pensiun. Dia sama gitu, gajinya sama. Bahkan ketika perekrutan P3K dengan CPNS, gajinya maka lebih besar dulu P3K karena dia langsung mengikuti gaji PNS. Kalau CPNS kan baru 80%. Oh, iya. Berarti langsung masa pengabdiannya ditambah kan Bu? Iya, tapi nggak gitu masa pengabdian. Dianggap dia sudah melewati tahapan C-nya itu. Nah, jadi bedanya P3K dengan PNS itu mereka cuma nggak dapat hak pensiun dan mereka lamanya tuh berdasarkan kontrak. Perekrutan 2002 kemarin sisa yang memenuhi passing grade berapa? Sisa yang memenuhi passing grade itu di angka 61 orang. Yang seharusnya kalau kita buka itu yang bisa langsung. Iya, itu kalau bisa langsung existing langsung masuk gitu kan. Tapi karena ditunda? Ya, jadi belum dulu. Belum dulu, tapi ini bukannya untuk bukannya buat membatalkan ya, tetapi menunda dulu sampai memang saya dapat kejelasan mengenai pembayaran yang mungkin tidak akan memberatkan daerah. Oke Bu, terima kasih banyak Bu.